Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teruntuk kalian bagi para hijab cosplayer yang merasa hijab cosplayer ya. Yang mungkin kalian itu masih bandel gitu loh. Entah kalian itu masih sering pakai manset kulit tapi masih ngetek atau tidak dikonversi dengan baik. Atau kalian tuh masih kadang tuh lepas pasang antara hijab dan wig. Atau mungkin kalian yang cosplay hijab tapi masih seksinya masih kelihatan. Atau yang kalian tuh masih suka nge-cross jadi laki-laki tapi nggak dibikin versi gender band. Ya dan lain sebagainya yang menurut aku ini tuh kalian itu hijab cosplayer bandel ya. Oke, aku tuh cuma kayak pengen ngasih beberapa pesan aja. Sebenarnya bukan kayak pengen mengkritik atau menggurui atau negur atau gimana, tapi ini tuh sangat penting ya. Kayak kenapa sih aku tuh harus berusaha mengingatkan kalian supaya kalian itu menghentikan atau kalian itu bisa lebih memberikan lagi batasan kepada cosplay-cosplay kalian dan jangan terlalu berprinsip ini tuh hak gue atau ini tuh suka-suka gue, ini adalah pilihan hidup gue gitu. Kalian jangan terlalu seperti itu guys, karena gini masalahnya. Lu itu hidup di dunia yang pertamanya ini bukan cuma lu ya, dan lu itu bersosialisasi dengan banyak orang. Memang kalau misalnya kita ngeliat banyak orang tuh, oh iya ya dia tuh kadang tuh hijab lepas pasang itu pilihan hidupnya dia. Oh iya bener ya dia tuh hijab tapi pakai wig. Oh iya bener itu pilihan hidupnya ya. Ya memang kalau misalnya kita mau bilang itu pilihan hidupnya, memang pilihan hidupnya ya. Mau memilih untuk menyimpan dosa atau membanggakan dosa itu juga memang pilihan hidupnya. Tapi apakah kalian tahu yang namanya pilihan hidup ini adalah kalian tuh memilih berdasarkan kalian itu bisa mempertanggungjawabkan perbuatan kalian di hadapan Allah nanti, di akhirat nanti. Itu apakah kalian itu udah sadar akan hal itu? Seperti kayak misalnya gue memang yang gue memilih untuk hobi cosplay, walaupun gue nggak membenarkannya kalau dalam cosplay itu dibolehkan agama walaupun kita udah berhijab sekalipun. Tapi kenapa gue mengambil pilihan ini itu memang karena gue juga udah punya keyakinan bagaimana nantinya gue bisa mempertanggungjawabkan perbuatan gue, dan gue udah memikirkan bagaimana cara supaya gue itu bisa menanggulangi semua dosa-dosa gue gitu. Jadi ini bukan tentang judging atau gimana ya, tapi setiap pilihan yang kita punya, kita tuh harus tahu bahwa bagaimana cara kita memberikan batasan. Nah masalahnya kita itu kalau misalnya cosplay atau berpakaian itu kan enggak, yang ngeliat itu bukan cuma diri kita doang. Mau nggak mau kita kan pasti kan butuh orang lain kan, atau kita butuh pengakuan dari orang lain untuk mereka bilang cosplay kita keren atau bilang cosplay kita bagus dan sebagainya. Selama kita masih berpikir kita butuh orang lain atau kita butuh pengakuan dari orang lain, contohnya tuh seperti nge-like postingan kita atau mereka mau beli FS kita atau dan yang lain-lain, selama kita masih membutuhkan pengakuan dari orang lain, kita nggak bisa benar-benar mengatakan ini adalah pilihan hidup gue, ini adalah hak gue gitu. Kita nggak benar-benar bisa seperti itu. Dan lagi masalahnya ya, apapun yang kita posting dan yang kita kenakan ketika kita udah terjun ke dunia publik, mau di sosial media atau di event, ketika dilihat banyak orang itu kan tanpa sadar kita ini menginfluence orang-orang gitu loh. Kita membuat orang-orang itu terinspirasi dengan apa yang kita lakukan. Nah, kalau misalnya kita nggak ada klarifikasi bahwa kita nggak membenarkan perbuatan kita, nantinya kalau ada orang-orang yang menirukan perbuatan kita, karena mereka menganggap perbuatan kita ini wajar dan lain sebagainya, kita itu nantinya bakalan menanggung dosa mereka juga ya. Jadi pertanggungjawabannya itu nggak cuma tentang diri kita sendiri, tapi kita juga bertanggung jawab kalau ada orang yang menirukan kita. Makanya guys, kalau kita jadi influencer di Instagram, atau kita punya banyak followers di TikTok, itu tuh mungkin kita senang ya dapat job endorse atau dapat paid partnership dan sebagainya, tapi kita tuh juga memiliki tanggung jawab yang besar terhadap semua followers kita. Apakah followers kita ini tuh jadi orang yang positif atau negatif itu tergantung kita juga, karena tanpa sadar kita ini berpengaruh ya. Walaupun followers kamu cuma 50 orang atau 100 orang, tapi kamu tetap bertanggung jawab ke semua followers itu. Jadi buat kalian yang memang para hijab cosplayer tuh yang mungkin kadang-kadang kalian tuh masih pakai manset warna kulit tapi nggak di-convert dengan yang kayak bener-bener kelihatannya hijab friendly, atau kalian tuh masih styling hijab atau mungkin masih campur-campur pakai wig, atau mungkin yang styling hijabnya itu pakai kain tile yang ini tuh kayak mirip banget sama wig gitu lah ya. Aku pengen ngasih tahu kalian, tolong kalian itu lebih bisa memberikan batasan lagi terhadap hobi kalian, atau kalian itu melakukan klarifikasi lah di sosial media kalian kalau misalnya kalian memang tidak membenarkan perbuatan kalian, jadinya tuh orang-orang tuh nggak ada yang ngikutin. Dan oke lagi ya, kalian itu jangan nunggu harus didramain dulu baru kalian itu sadar akan perbuatan kalian. Tapi kalian itu kayak mikir sendiri aja nih, kira-kira nih kalau saya ini berhijab, saya pantas nggak ya pakai baju seperti ini. Jadi kayak dipikirkan sendiri dulu aja gitu, jangan tunggu didramain atau tiba-tiba tuh diributin dulu sama netizen. Dan masalahnya lagi guys, kalian itu jangan berpikir kayak udah gak usah ngurusin orang lain, gak usah ngurusin dosa orang lain, jangan berpikir kayak gitu. Sebetulnya gue tuh bukan kayak mau ngurusin dosa masing-masing orang atau ngurusin ibadah masing-masing orang ya, tapi masalahnya ketika kalian itu berhijab, kalian itu kan tanpa sadar itu membawa nama hijab cosplayer ya, dan yang namanya hijab cosplayer itu tidak cuma kalian doang. Jadi nantinya tuh orang lain tuh akan memandang, loh kok hijab cosplay begini ya, kok hijab cosplay begitu ya. Yang dipandang orang itu tuh bukan kamu seorang gitu, bukan lu seorang, tapi orang itu kan memandang tuh kok rata-rata hijab cosplay tuh kayak begini ya, kok kayaknya kurang begini gitu. Sebenarnya tuh masih sedikit ya orang-orang yang berpikir kalau hijab cosplay itu secara perorangan gitu kan. Orang-orang kan kebanyakan tuh mikirnya tuh kayak mengambil secara umum ya kalau misalnya kita lihat. Jadi ketika kamu itu memang cosplay pakai hijab ya tanpa sadar kamu tuh sudah menjadi perwakilan hijab cosplayer walaupun kamu tidak masuk di komunitas tertentu. Terkadang gue pribadi juga pengennya tuh kayak cuek aja sih kalau misalnya ada hijab cosplay tapi mungkin dia aneh-aneh, tapi asalkan nggak bawa komunitas gitu kan.
Karena kalau di komunitas gue sendiri nih, di komunitas hijab cosplay gallery, kita tuh memang udah ada aturan mengenai batasan-batasan tentang hijab cosplay itu sendiri. Tapi masalahnya ya, walaupun kadang-kadang nih kita ngeliat hijab cosplay yang mungkin mereka tuh tidak terikat ke komunitas hijab cosplay gallery, atau mungkin mereka ini kan gak gabung ke komunitas, atau mungkin kan orang lain kan nggak tahu nama HCG itu apa ya, mereka tuh cuma tahu hijab cosplay doang kan. Jadi kan secara nggak langsung yang mereka pandang itu adalah secara umum gitu. Makanya sih kayak ya gue tuh kayak cuma pengen minta tolong aja gitu sama kalian, mungkin buat kalian yang memang masih punya kesadaran. Kalau misalnya kalian mungkin masih kayak bingung atau galau gitu, masih ngerasa gimana sih caranya tuh supaya kita tuh tetap bisa bahagia, tetap bisa senang menjalankan hobi kita walaupun memang diberikan batasan. Mungkin kalian tuh masih ngerasa galau di bagian itu, ya udah pokoknya kita tuh sharing-sharing aja. Kalian boleh komen, terus kalian tuh bisa sharing-sharing lah kegalauan kalian tuh yang kalian alami itu apa. Jadi kita bisa memberikan solusi sama-sama. Oke, sekali lagi gue mohon maaf, gue tuh nggak ada bermaksud kayak pengen ngejudge atau ngeguruin atau apalah, nggak ada gue pengen maksud kayak gitu, tapi intinya gue pengen sharing ini tuh demi kebaikan kita bersama aja lah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.